Shalom Sobat Setia, Sapa hari ini kembali berjumpa dengan saya Nikolas Kurniawan yang akan menyapa kita. Hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah bersyukur yang membangun. Kita seringkali menganggap bahwa memang bersyukur itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Saat kita bilang terima kasih kepada Tuhan, kita semua sudah diajarkan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Tetapi yang sekarang saya ingin soroti adalah sebuah ucapan syukur yang lebih bersifat dimensi horizontal. Bukan yang vertikal kepada Tuhan, tetapi bagaimana ucapan syukur yang kita lantunkan itu justru menjadi sesuatu yang memberkati. Ucapan syukur yang membangun, bukan malah menjatuhkan. Seorang penulis pernah mengatakan bahwa rasa syukur menurut para ahli adalah lem bagi hubungan sosial, sebagai perekat untuk hubungan antar pribadi, yang menguatkan hubungan antar teman, keluarga, pasangan, dan rasa syukur itu jadi tulang punggung kehidupan bermasyarakat. Menarik sekali ungkapan ini, bahwa rasa syukur atau ucapan syukur kita adalah justru perekat hubungan sosial. Tetapi apakah sudah ucapan syukur kita kepada Tuhan itu menjadi perekat yang membuat orang lain terberkati, yang membuat orang lain justru terkuatkan oleh rasa syukur kita yang kita ungkapkan? Dan disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa memiliki rasa syukur yang membangun. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Cuplikan ayat ini ada di dalam satu diskusi di jemaat Korintus berkaitan dengan bahasa roh. Dan berarti ini bicara tentang sebuah komunikasi. Pada waktu itu ada kelompok orang-orang yang merasa berbahasa roh itu menjadi begitu penting, harus mutlak dimiliki oleh semua orang, supaya orang menjadi justru bisa berbicara dengan hal-hal yang dalam, yang roh, karena itu berbahasa roh. Namun demikian justru pertengkaran terjadi antara kelompok-kelompok yang menganggap bahasa ini lebih penting daripada bahasa yang lain itu. Dan karena itu Paulus mencoba menengahi dengan menegaskan, dia beri contoh tentang ucapan syukur. Dia bilang seringkali kita mengucap syukur dengan sangat baik, fasih kita katakan kepada orang lain dan orang mendengarkannya. Tetapi belum tentu orang dibangun oleh pengucapan syukur kita. Apa yang ingin dikatakan dalam ilustrasi yang digunakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa tidak cukup dengan kata-kata muluk ucapan syukur itu kita ucapkan. Tapi kita perlu pikir matang-matang tentang apa yang kita ucapkan di dalam kandungan ucapan syukur itu. Bila ucapan syukur mengandung kepongahan, kesombongan, itu akan menjadi sesuatu yang justru melukai orang. Dan orang merasa kita menjadi sombong rohani dengan katanya selalu bersyukur, tetapi merasa pongah, merasa diri lebih baik, lebih hebat, bahkan mungkin menganggap diri lebih rohani daripada yang lain. Dan begitu juga saat kita menyuruh orang lain bersyukur. Coba bayangkan kalau orang sedang menderita, dipaksa disuruh bersyukur, dengan kita katakan sudah bersyukur saja semua akan beres. Kita suruh orang itu, kita paksa dan instruksikan orang itu untuk bersyukur, padahal dia sedang ada dalam posisi terendah di dalam kehidupannya. Bukankah ini justru menjadi sesuatu hinaan, menjadi sesuatu yang melukai? Karena saat kita mengatakannya, kita tidak berempati. Kita menyuruh dia bersyukur padahal dia sedang susah. Bahkan untuk bersyukur saja dia tidak mudah, karena dia sedang bergumul dengan masalah berat yang sedang dia hadapi. Karenanya, apakah kalau kita harus hentikan untuk meminta dia bersyukur? Jelas tidak. Tetapi sebelum itu, kita patut memahami akan posisi dia. Dan inilah sebenarnya ucapan syukur yang jujur, ucapan syukur yang benar, yang diungkapkan itu patut dan seharusnya berdasarkan kebenaran. Jujur bersyukur
Yang berarti bukan mengingkari atau lari dari kesulitan dan merasa karena saya bersyukur, saya hebat, saya tidak akan mengalami kesulitan. Bukan itu, ini merupakan sebuah ungkapan pongah dari syukur kita. Seolah-olah kita mengingkari dan lari dari kesulitan. Padahal sebenarnya syukur yang mendalam, syukur yang berpusatkan kepada Tuhan, syukur yang jujur dan berdasarkan kebenaran, itu justru adalah sikap dan respons yang dipilih bukan untuk lari dari kesulitan, tapi untuk hadapi kesulitan. Ini yang sebenarnya sedang dibangun di dalam pikiran orang-orang yang ada pada waktu itu dalam surat yang kita baca hari ini. Yaitu supaya mereka tercelikan mata mereka untuk supaya melihat lebih luas lagi, lebih benar lagi tentang bahasa yang diungkapkan. Bahwa kalau asal bunyi saja itu diucapkan tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa berempati terhadap luka orang lain atau duka orang lain, itu justru menjadi ucapan syukur yang mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan berkat, membuat orang terjatuh, bukan terbangun. Dan inilah kita perlu hati-hati saat kita bersyukur atau meminta orang bersyukur. Bersyukur yang membangun adalah bersyukur yang jujur diungkapkan. Bersyukur yang membangun adalah sebuah ungkapan yang justru bukan membuat orang lari dari kesulitan, bukan membuat orang melupakan kesulitan itu, tetapi memilih untuk bersikap. Sekalipun hidup saya susah, sekalipun saya sedang masa sulit, saya memilih dan saya sedang berjuang untuk bisa tetap bersyukur. Bukankah ini menjadi sesuatu yang lebih masuk akal? Menjadi sesuatu yang lebih realistis, bahwa kita tidak paksa orang untuk bersyukur dan kita juga tidak paksa diri untuk bersyukur padahal kita sedang mengalami kesulitan, namun kita memilih untuk bersyukur. Karena apa? Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Tuhan lebih berkuasa dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Dengan kekuatannya kita sanggup hadapi itu. Tetapi sekali lagi, jangan dengan sebuah kepongahan, tapi dengan kerendahan, bahwa kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam apapun yang kita hadapi, termasuk kesulitan yang ada di depan kita. Mari kita belajar naikkan syukur yang membangun, supaya orang lain mengalami bagaimana ucapan syukur kita itu mendatangkan berkat. Bukan pongah, bukan bermegah atas diri kita sendiri, tetapi justru memegahkan dan memuliakan nama Tuhan. Ayo bersyukur, 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 tapi bersyukur yang membangun sesama kita. Tuhan mengaruniakan hikmat, ayo berjuang dan menjadi makin bijak. Amin.